Oke, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi eRaport Co-Curricular Deep Learning ya, yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang terbaru dari Kemendikbudristek, sudah sesuai dengan peraturan dan kurikulum yang terbaru, sehingga sudah relevan dan bisa digunakan saat ini. Aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenjang dari SD, SMP, SMK dan juga maupun SMK. Gitu. Terdapat 6 jenis pengguna ya, ada admin, ada wali kelas, ada guru, mapel, ada koordinator kurikuler, ada pemimpin dan juga ada siswa bisa mendownload raportnya sendiri. Nah, dari setiap pengguna itu nantinya memiliki akses masing-masingnya, jadi sudah sesuai dengan yang diampu ataupun yang dilakukan begitu. Ini contoh periode raportnya untuk jenjang SD, SMP dan juga SMA seperti ini. Nilai output raportnya seperti ini, dan juga sudah ada blok kurikulernya. Ini nanti otomatis berdasarkan penilaian yang ada di aplikasinya begitu. Untuk raportnya seperti ini. Untuk SMK ada sedikit perbedaan, yang dimana ada tambahan kolom ya, ada program di organisasi kalian, nilainya tetap sama seperti ini gitu ya kurang lebih, dan juga ada tambahan rapor PKL. Nah, ini nanti bisa ditambahkan ataupun diinput melalui aplikasinya begitu. Itu untuk contoh periode raportnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan source code-nya ataupun ingin menggunakan aplikasinya, silakan hubungi kontak di deskripsi ataupun hubungi link di bawah gitu. Oke, langsung aja kita coba ya aplikasinya. Ini ya, kita coba ke admin dulu ya. Kita coba ke admin. Nanti di admin akan muncul ringkasan data dari seluruh aplikasi ya. Dan nanti di admin ini seperti masternya ya. Jadi bisa mengelola data-data utamanya begitu. Coba di sini ada data pengguna, ada data siswa. Di sini kita bisa memunculkan nama siswa di sini semuanya dari sekolah ini nanti akan muncul. Kita bisa menambahkan siswanya satu persatu, ataupun kita juga bisa mengeditnya apabila ada kesalahan dalam penginputan data begitu. Nah, kita juga bisa lihat data-datanya, kita juga lihat data siswanya, muncul detailnya seperti itu, dan juga kita bisa menghapusnya apabila sudah tidak diperlukan. Dan ini sudah ada fitur importnya, nanti bisa di download formatnya, nanti bisa diimport agar tidak capek input satu persatu begitu. Data guru di sini sama, kita bisa menambahkan data guru, ya kan, bisa melihat detail dari gurunya, dan juga bisa mengedit data gurunya juga. Dan ini juga ada importnya agar lebih cepat dalam penginputan. Di data admin kita bisa menambahkan admin juga ya, apabila lebih dari satu gitu ya. Kita bisa edit dan hapus juga begitu. Kemudian di admin saya kita ke data sekolah. Di data sekolah sini kita bisa mengubah identitas sekolah kita ya. Apabila diperlukan ataupun ada kesalahan, kita bisa ubah di sini, dan juga kita bisa ubah logonya agar tampil di printout raportnya berbeda begitu. Ini di data tabel di sini kita bisa mengubahnya ya, tahun pelajarannya, dan juga kita bisa mengubah semesternya. Sudah kita bisa simpan dan dia akan terbarui begitu. Selanjutnya di data kelas kita bisa menambahkan data kelasnya gitu ya, misalkan kelas 9B gitu ya. Di kelasnya misalkan siapa, tahun pelajaran tahun sekarang, tingkatnya tingkat 9 gitu. Dan nanti tingkat ini otomatis muncul sesuai dengan jenjang sekolah yang digunakan begitu. Karena ini kebetulan SMP, maka akan muncul jenjang untuk SMP begitu. Nah, itu ya bisa ditambahkan, dan kita bisa edit apabila terdapat kesalahan. Kita ubah wali kelasnya ataupun yang lainnya begitu. Itu data kelas. Kemudian di data mapel kita bisa menambahkan data mata pelajarannya di sini semuanya. Kita bisa tambahkan ya. Persatu kita bisa edit, dan juga ada urutan cetaknya gitu, kita bisa sesuaikan juga. Sini ada kelompok mapel ya, ada kelompok mapel dulu di sini. Kita bisa menyesuaikan kelompok mapel yang ada di sekolah teman-teman gitu. Itu untuk di data mapel. Ini data pembelajaran, ini kita bisa tambahkan data pembelajaran kelas apa gitu ya, nanti mata pelajarannya apa, dan juga guru pengampunya ataupun yang menginput nilainya nanti siapa, nanti akan otomatis begitu. Dan juga kita bisa cari ya, misalkan mata pelajaran yang mana dari kelas apa gitu, misalkan 7A kita ubah nih guru pengampunya, misalkan ini kita ubah, kita simpan. Nah, nanti akan langsung otomatis berubah begitu. Di sini nanti untuk input nilainya akan dilakukan oleh akun dari guru pengampunya di sini gitu. Untuk data ekstrakurikuler itu kita bisa tambahkan ekstrakurikulernya, misalkan futsal, pembinanya misalkan ini gitu ya, pembelajaran tahun ini kita simpan. Dan nanti pembinanya
bisa menambahkan anggota dan juga menginput nilai dari anggotanya begitu. Selanjutnya di tab co-curricular di sini kita bisa menambahkan dan mengolah data dimensi ya. Ini ada 8 otomatis dari Kemendikbudrismen ya, ada dari kepemimpinan hingga komunikasi. Apabila ada penyesuaian bisa diedit dan juga dihapus ataupun ditambahkan begitu. Kita bisa di data kegiatan di sini. Nanti akan muncul data kegiatan yang ada di sekolah ini gitu ya. Kita dari admin kita bisa menambahkan nama kegiatannya dulu, temanya dan juga deskripsinya gitu. Kita bisa melihat detailnya. Ya. Temanya apa, nama kegiatannya apa, dan juga deskripsinya seperti apa. Jadi kita bisa edit juga apabila ada penyesuaian begitu. Oke, itu di kegiatan. Kemudian di kelompok kurikuler di sini kita bisa menambahkan kelompok kegiatan ya. Misalkan nama kelompoknya 9B1 gitu ya. Nanti kelasnya 9B, sehingga nantinya ketika penambahan ataupun input nilai hanya di kelas 9B saja begitu untuk kelompok ini. Nah, misalkan guru koordinatornya bisa sebagai wali kelas ataupun guru lain khusus guru koordinator begitu. Nah, nanti berhasil ditambahkan. Dan di sini juga kita bisa mengolah kegiatan ya, kegiatan yang dipilih dari kelompok tersebut gitu ya, ataupun nanti di koordinatornya juga bisa juga begitu. Di anggota kelompoknya juga bisa di setting ya, anggota kelompoknya siapa saja gitu. Nah, itu di kelompok kurikuler. Untuk selanjutnya kita coba login sebagai guru ya untuk input nilai gitu. Oke, kita coba di guru. Kita login ke guru. Nah, nanti di sini akan muncul otomatis sesuai dengan yang diampuk gitu. Apabila si guru ini sebagai guru mapel maka akan muncul guru mapel. Apabila sebagai koordinator kurikuler akan muncul sebagai koordinator ini kurikulernya. Apabila sebagai pembina ekskul dan juga wali kelas maka akan muncul. Apabila tidak maka tidak muncul begitu. Jadi ini otomatis berdasarkan hak akses ataupun yang diampuk gitu. Kita coba ke sebagai guru mapel dulu, kita ke data pembelajarannya. Nanti akan muncul mapel-mapel atau pelajaran yang memang diampu oleh guru yang sedang login ini gitu. Kita bisa kelola dulu tujuan pembelajarannya, misalkan ini. Kita bisa tambahkan dulu sebelum input nilai, kita bisa menambahkan tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini gitu. Kita tambah lagi misalkan gitu. Nah, kita simpan. Maka akan berhasil setelah ditambahkan tujuan pembelajaran maka kita bisa input nilai begitu ya. Nah, untuk hal ini nanti akan otomatis muncul capaian optimal dan juga peningkatan berdasarkan TP yang sudah di-input gitu. Kita bisa input nilainya satu persatu, 85 gitu ya. Apapun bila lebih cepat bisa kita terapkan nilai rata gitu ya. Kita misalkan 86 gitu ya. Kita terapkan nanti otomatis ke semuanya 86. Kita tinggal ubah yang minor dan juga yang menonjol begitu. Nah, kita bisa juga checklist ya, capaian optimal juga yang perlu peningkatan. Nantinya ini akan menjadi deskripsi otomatis di raportnya begitu. Kalau sudah kita bisa centang dan juga kisipan perubahan. Nah, ketika sudah disimpan maka kita bisa mengedit deskripsi capaiannya gitu ya. Nah, nanti otomatis muncul berdasarkan yang tadi di input gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan apabila ada perubahan begitu ataupun custom. Kita simpan, nanti akan berhasil diperbarui. Itu untuk di data pembelajarannya. Kita ke kurikuler di sini. Di sini akan muncul kelas-kelas yang dikoordinatori oleh guru yang sedang login ini. Nanti kita bisa mengelola anggota kelompoknya gitu kan. Anggota kelompoknya kita bisa kelola. Nah, nanti kita bisa tambahkan anggota kelompoknya gitu ya. Ataupun apabila satu kelas ini dalam satu kelompok ini adalah satu kelas maka kita bisa tambahkan semuanya biar lebih cepat begitu ya. Kalau sudah ditambahkan maka bisa kita kelola kegiatan pilihannya. Nanti akan bisa dipilih kegiatan yang akan dipilih oleh kelompok ini begitu, kita bisa tambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan nanti bisa mengelola capaian akhirnya dari kegiatan ini begitu. Nah, nanti capaian akhir ini digunakan sebagai indikator penilaian ya. Jadi di sana kan mencantumkan 2 gitu ya. Kan ini kita coba hapus dulu, kita coba tambahkan yang lainnya. Misalkan ini ya, ini misalkan dimensinya misalkan keluargaan gitu misalkan. Kita simpan. Nanti akan 2 TP ini akan menjadi indikator penilaian begitu. Kita coba ke sini kembali. Dan kita input nilai ya, input nilai. Nanti kita bisa memberikan predikatnya dan juga kita bisa memilih capaian yang mana dulu gitu. Misalkan yang 2 tadi baru input, kita pilih predikatnya misalkan sangat baik,
baik, dan juga kita bisa terapkan yang rata ya keseluruhan gitu. Kita baik dulu, nanti kita ubah yang minor dan juga menonjol begitu. Kalau sudah, kita bisa centang juga, kita simpan perubahannya dan berhasil simpan, dan nanti otomatis deskripsi capaiannya akan terbuat gitu. Nah, ini nantinya akan muncul di raportnya itu ya. Itu untuk di kokurikuler. Kemudian di ekstrakurikuler di sini kita bisa melihat ataupun mengelola ekstrakurikuler yang kita ampu ya. Sebagai guru kita bisa kelola, kita bisa tambahkan anggotanya gitu ya. Dan ini ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, nanti akan muncul anggota-anggota yang sudah ditambahkan. Nanti kita bisa predikatnya, kita input sangat baik misalkan gitu. Dan misalkan kita deskripsinya sudah baik, tingkatkan skill terus itu ya, kita bisa simpan dan nanti akan otomatis muncul di raport kalau sudah ditambahkan seperti ini. Oke, itu di pembinaan ekskul. Kemudian di wali kelas kita bisa mengelola data kelas kita ya. Di sini kita bisa klik detail, nanti akan muncul siswa-siswa di kelas ini sehingga kita bisa edit apabila ada penyesuaian gitu. Kemudian di ketidakhadiran kita bisa input ketidakhadiran siswa di kelas ini ya, sakit, isi dan tempat terangannya berapa gitu ya. Nanti kita bisa input dan kita bisa perbarui ataupun simpan. Dan di catatan walas di sini kita bisa ngelola juga, kita bisa menginput catatan untuk siswa ya dari wali kelas gitu, kita perbarui. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat agar nilai otomatis di sini. Kita bisa melihat nilainya gitu ya. Dan ini urut berdasarkan ranking, dan kita juga bisa download sebagai Excel ataupun PDF begitu. Dan cetak raport di sini kita bisa mencetak raport. Dan kita bisa pilih jenis kertasnya apa atau tempat, kita bisa cetak ya. Nah, nanti akan tercetak seperti ini. Dan juga bisa lihat raport semesternya gitu. Otomatis berdasarkan yang tadi di input gitu. Itu cetak raport. Dan juga kalau misalkan mau sekalian kita bisa download juga secara per kelas ya, sekaligus ya untuk semuanya, mau kelengkapan ataupun raport semesternya begitu untuk di wali kelas. Dan kita coba ke siswa ya, sebagai siswa kita login. Nah, siswa di sini kita bisa mendownload raport ya, dan nantinya hanya bisa mendownload raport milik sendiri. Kita nanti akan muncul hanya satu, yaitu yang sedang login ini begitu. Seperti itu ya untuk dicetak raportnya. Untuk jenjang SMK nantinya ada perbedaan yang dimana kita sebagai admin SMK kita coba login, nanti ada khusus ya, ada PKL ya, ada TPPKL, ada TPKL dan juga ada nilai PKL nya. Nanti akan bisa diinputan. Untuk teman-teman yang mau mencoba silakan klik link di deskripsi begitu. Oke. Mungkin saja dari saya. Apabila teman-teman membutuhkan source code-nya, silakan kunjungi link di deskripsi ataupun hubungi via WA di deskripsi juga begitu. Oke, see you soon.